بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا ثم إلى لمن تجدد ابن عطاء الله الإسكندري ولشيخ الملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وكيف تطلب العوض عن عمل هو متصدق به عليك أم كيف تطلب الجزاء على صدق وهو مهديه إليك. Maka buangkan olehmu cita-citamu, keinginanmu daripada menuntut ganti, menuntut balasan, menuntut ganjaran atas amalmu daripada Tuhanmu. Hilangkan, buangkan, singkirkan bercita-cita. Buangkan, singkirkan, hilangkan keinginan. Keinginan apa? Cita-cita apa? Amal ibadah kerja kita dibalas atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keinginan, jangan sampai ada cita-cita bahwa amal kita ini minta dibalas Tuhan. Apalagi maksud Tuhan minta ya, dibalas. Ya. Ada keinginan cita-cita pun kita harus kita buang, kita singkirkan. Ya. Dalam pikiran maupun dalam hati kita. Ini suatu hal yang sangat besar ya, yang harus kita lakukan. Ya. Bercita-cita tidak boleh. Berkeinginan tidak boleh. Ya. Kenapa? Ini perkara besar nanti. Ya. Ini adalah perkara yang sangat besar.
yang mengakibatkan keburukan, kemudaratan kepada kita nanti. Jadi buang, hilangkan, singkirkan keinginan, kemauan, cita-cita supaya amal kita, ibadah kita ni dibalas Tuhan. Nah, ya. Ini berat ini ya. Karena selama ini kita memang itu yang dicari. Ya. Ya, itu yang dikejar. Macam mana supaya dibalas Tuhan. Sementara ini bercita-cita beda boleh. Ya, bahkan keinginan dan cita-cita harus kita singkirkan. Jangan sampai ini melekat di hati kita. Jangan sampai ini ada dalam diri kita. Ya. Nah, nanti akan kita bongkar. Kenapa bercita-cita beda boleh? Jadi kalau beramal itu memang betul-betul lillahi ta'ala. Bahkan kita bersyukur dijadikan beramal. Bahkan kita terima kasih kepada Allah. Kenapa dijadikan beramal? Kenapa? Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kita ni tidak bisa apa-apa. Kalau tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk beramal, mana bisa kita? Nah, sementara kita ini punya keinginan, cita-cita, minta dibalas, diganti. Ya. Ada apa di balik itu nanti? Ya. Wa kaifa tatlubul 'iwadha? Bagaimana? Macam mana? Betapa engkau tuntut? Bagaimana engkau meminta, menuntut akan ganti, upah, ganjaran, balasan daripada amalmu? Ini satu pertanyaan besar. Ya. Bagaimana bisa bahwa seorang hamba itu, makhluk itu meminta, menuntut upah, ganjaran, balasan dari amal? Padahal iyo juga, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mensedekahkan dia atasmu. Bahwa padahal kita dapat beramal, kita dapat beribadah, ini sedekah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dijadikannya kita dapat beramal. Karena kita ni adalah tak punya apa-apa. Tenaga tak ada, daya tak ada, upaya tak ada, kekuatan tak ada, kemampuan tak ada. Ya, kita tidak punya apa-apa. Ya, penglihatan tak ada, pendengaran tak ada, ilmu tak ada, semuanya milik Allah. Ya. Jadi satu hal yang sangat aneh sebenarnya. Ya. Bahwa yang ngasih hadiah, yang bersedekah kepada kita adalah Allah. Ya, diberinya kita tenaga, diberinya kita pikiran, diberinya kita kemauan, diberinya kita petunjuk, semuanya pemberian Tuhan. Tiba-tiba kita mengklaim, kita mengaku, kita mengasuh, ya Allah, aku minta balasan apa yang sudah aku lakukan. Ya. Nah, ini kan aneh jadinya. Tiba-tiba kita mengaku, ya Allah aku capek sudah buat, aku letih puasa, aku letih berzikir, mana balasanmu ya Allah? Ya. Ini yang tanpa kita sadari, bahwa kita sudah mengklaim, kita sudah mengaku, kita sudah mendakwa bahwa itu adalah punya kita. Kita merasa diri kita ada, kita merasa diri kita kuat, kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita segala-galanya, sehingga kita menuntut kepada Allah, ya Allah, mana balasanmu? Aku sudah berbuat ini. Nah, ya, maka tadi sebut cita-cita, keinginan punya atau minta dibalas pun harus kita buang. Jangan sampai ada cita-cita minta dibalas, minta upah, minta ganjaran. Kenapa? Inilah satu pertanyaannya. Macam mana kita menuntut hadiah, kita menuntut balasan, kita menuntut ganjaran, sementara semuanya itu adalah sedekah dari Tuhan. Ini kan pemberian Tuhan. Nah, ya. Karena engkau berkehendak kepadanya, kepada balasan itu, dalam duniamu maupun dan dalam agamamu. Ya, kita menuntut untuk urusan dunia maupun urusan agama.
daripada yang kita lakukan. Ya. Jadi mau duduk di hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bukan sesuatu yang rendah, yang kecil. Mau duduk ke situ betul-betul hati kita jernih. Ya, kita harus membuang diri kita, melepaskan diri kita, menghilangkan diri kita, baru duduk di situ. Sehingga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan memang benar-benar dalam ubudiyah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menuntut apa-apa, yang tidak meminta apa-apa, semata-mata dia memandang ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang banyak kita ini adalah kerja, bukan ibadah. Ya. Yang banyak kerja. Apa kerjanya? Solat. Apa kerjanya? Puasa. Apa kerjanya? Zikir. Ngapa? Nanti akhir bulan dia minta upah. Dia bukan seorang hamba. Seorang hamba dia tidak menuntut apa-apa. Bahkan dia melihat, dia terima kasih kepada tuannya. Ya, alhamdulillah, dia bersyukur, dia ucap terima kasih. Kenapa? Sudah dijadikannya dapat melakukan sesuatu. Ya, ini sungguh jauh perbedaan. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga dapat melihat ini. Ya, Allah hilangkan diri kita. Yang kita lihat cuma adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak ada lagi pengakuan, mendakwa, supaya lepas daripada merasa memiliki, walhal kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini ketauhidan. Ya, yang tauhid ya seperti itu dikata tauhid. Ya. Dan jikalau tiada fadlunnya, kalaulah bukan anugerah karunia Allah, dalam taufiknya, di dalam ya, petunjuk Allah, di dalam karunia Allah, di dalam pemberian Allah, niscaya tiadalah mudah bagimu demikian itu. Tidak mudah bagi kita ya, untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk beramal sesuatu. Kalaulah bukan karena taufik, bukan karena ya, anugerah, karena karunia, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa ngapa-ngapa. Ya. Apa yang kita miliki? Semuanya adalah pemberian Tuhan. Ya. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Kita ada diadakan, kita hidup dihidupkannya. Ya, kita kuat dikuatkannya. Kita berilmu karena diberinya ilmu. Kita dapat ingat karena dikasihnya ingat. Kita sadar karena diberinya kesadaran. Semua milik Allah. Tiba-tiba kita mengklaim, ya Allah, aku miliki ini, aku berbuat ini, aku melakukan ini, minta upahnya. Ya. Bahkan mengancam Tuhan, kalau tidak dapat pahala, aku tidak dapat kerja. Ya. Ada pula ngancam Tuhan, kalau udah kasih ini, aku tidak mau sholat. Nah, ya. Itu lebih aneh lagi nanti orang ngancam Tuhan. Ya. Percuma habis sholat. Kenapa? Tak ada juga faedah ya. Tak ada kasih ini, dikasih ini, dikasih ini dia. Percuma nanti sedekah, begini-begini juga lagi. Percuma zikir, begini-gini juga lagi. Percuma begini lah. Diancamnya Tuhan. Ya. Seharusnya kita ini berterima kasih lah, terus bersyukur. Karena anugerah Tuhan digerakkannya kita, dijadikannya dapat beramal. Ya. Dikaruniainya dapat beribadah. Masih dikaruniai Tuhan kita rukuk dan sujud. Ya. Coba kalau Allah lemparkan kita di tengah keburukan kejahatan, ya itu serah di Tuhan. Nah dia pokoknya kita. Ya. Atau dijadikannya kita ini kau kalau buat Tuhan, serah Tuhan lah. Ya. Dijadikannya kita ini adalah binatang-binatang. Ya, serah Tuhan. Nah dia pokoknya. Kan banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia itu bermacam-macam dikenai Tuhan. Ya. Nah,
Ini satu perkara yang besar. Jadi ketika kita beribadah, kita beramal, ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ini datangnya dari Allah. Ini adalah ya dengan pertolongan Allah, dan kita kembalikan ini pun adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan kita melakukan sesuatu melainkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Jadi bagaimana bisa seseorang itu minta upah, minta balasan, minta ganjaran, ya, minta gaji, sementara ya bahwa yang memberikan kekuatan, kemampuan segala macamnya itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan pikiran minta upah, hilangkan cita-cita minta dibalas, hilangkan keinginan minta diganti, tetapi bersyukurlah karena sudah dijadikan beribadah. Alhamdulillah. Atau betapa atau bagaimana engkau menuntut balasan atas benarmu. Ini orang ya, minta balasan karena dia sudah benar. Ya Allah, aku ini sudah sidik, aku ini sudah benar. Untuk itu beri upah, beri ganjaran, beri segala macamnya. Padahal ia juga yang menghadiahkan kepadamu. Walhal itu pun hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya kita ni benar. Ya. Jadi mana kita? Ya tidak ada. Ya. Siapa kita? Ya tidak ada juga. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya demikian itu, tiada ia memberi manfaat akan dikau pada zahir dan pada batin. Apapun yang ada pada kita, mana kalau kita minta upah, minta ganjaran, minta balas, tak ketik manfaatnya pada kita, baik zahir maupun batin. Padahal ia kaya daripadamu. Allah kaya. Apa makna kaya ni? Allah tak berhajat, Allah tidak butuh kepada kita, ya. Tidak butuh Allah, ya. Maha suci Allah berhajat kepada sesuatu, ya. Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh, Allah terkaya daripadamu. Sekalipun semua kita ini beramal, seluruh makhluk ini beramal semuanya, dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat nanti, semuanya taat, semuanya rajin, semuanya melakukan amal ibadah, tidak sedikit pun menambah kemuliaan Tuhan, ya. Atau sebaliknya pula nanti, semuanya maksiat, tidak ada satu pun makhluk ini yang taat, semuanya ingkar dan kafir, semuanya syirik, semuanya melakukan kejahatan, semuanya tidak patuh, pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiba-tiba kita merasa berjasa dengan agama ni, ya, merasa berjasa kerana taat kita, kerana rajin kita, kerana ahli ibadah kita, kita merasa sudah, ya, membesarkan Tuhan, ya. Ini adalah satu, ya, perkara saking tertutup dan terhijabnya seseorang itu. Nah, ya. Dan daripada demikian itu, dan daripada menuntut ganti atas amal, Allah tak berhajat semuanya, Allah tak butuh, ya. Allah maha kaya. Nah, jadi kita terus mohon dibukakan oleh Allah, minta disadarkan oleh Allah bahawa kita ni tak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya, daya tak punya, upaya tak ada, kekuatan pun tak ada, kemampuan tak ada, semuanya kita tidak memiliki, melainkan semuanya adalah pemberian, hadiah, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi ada pengakuan kita mengklaim bahwa kita masuk ada, kita masuk kuat, kita masuk bisa, kita masuk mampu. Cepat-cepat kita buang, kita hilangkan. Ya, karena itulah satu perkara yang paling tidak disenangi Tuhan. Itu adalah ada unsur kesyirikan. Ya. Ujub namanya, ada unsur kesyirikan. Masuk kuat, masuk ada, masuk mampu, masuk bisa. Ya. Namun sebaliknya kita bersyukur dan terima kasih atas karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan pemberian Tuhan, karena kalau bukan anugerah Tuhan dan kemuliaannya, kita ni tak ada bisa apa-apa. Ya. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Ya. Semuanya adalah karena kemuliaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya dapat beribadah, dijadikannya dapat melakukan perintah, dijadikannya dapat melakukan kebaikan, semuanya adalah semata-mata anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dicabut Tuhan, sudah sedikit. Sedikit Allah cabut nanti. Ya. Dicabutnya, diputuskannya saraf kita satu. Saraf ingat kita. Dah lupa semua. Itu detik gimana? Allah cabut daya ingat kita. Sedikit mah. Dah lupa kalau. Ya. Hitungan detik Allah cabut daya ingat kita. Apa yang terjadi? Yang masuk hebat, masuk tinggi, masuk mulia, udah kulu kilia telanjang. Ya. Itu kulu kilia telanjang nanti. Kulu kilia sedikit Allah cabut. Ya. Yang selama ini mengklaim, mengaku hebat, mulia, tinggi, sehingga dia maksa Tuhan, ya Allah, mana janji kau? Aku sudah berbuat kebaikan, tapi mana balasannya, mana ininya, percuma aku melakukan kebaikan. Nah, ya, tarik Tuhan sikit, selesai semuanya. Ya. Jadi jangan coba-coba kita mengaku milik Allah itu punya kita. Jangan coba-coba kita mengklaim, merampas, ya, sesuatu yang bukan punya kita. Kita tidak punya apa-apa. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang sudah menjadikan kita melakukan perintah maupun melakukan kebaikan. Ya sepatutnya kita malu lah pula. Ya. Kita malu, bukan punya kita tapi ngaku punya kita. Ya. Kita tidak punya tapi kita mengklaim, mengaku kita memiliki. Ya, mestinya malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah perbedaan antara sedekah dan hadiah. Nah, ini apa beda sedekah dengan hadiah? Ya. Tadi dikatakan bahwa amal Allah yang mutasaddiqun. Kemudian ada dikatakan ala sidqi huwa muhdihi, Allah yang menghadiahkan. Ada kata-kata sedekah, ada kata hadiah. Bahwasanya sedekah itu bagi segala orang yang mulia. Sedekah itu diberikan kepada orang mulia. Allah sedekahkan kepada hamba-hambanya yang mulia, dapat melakukan ketaatan-ketaatan, dapat melakukan kebaikan-kebaikan, dapat melakukan amal-amal soleh. Ini sedekah Tuhan kepada kita. Atau malam hari ini semata-mata kebaikan Tuhan, dijadikannya kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, kemudian dapat silaturahim. Ini semata-mata adalah sedekah dari Allah. Digerakkannya kita sampai sini, disampaikannya sampai sini. Ya, ini semata-mata sedekah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadiah itu bagi segala orang mulia juga. Kalau hadiah itu bagi orang yang mulia. Plusnya apa? Tambahannya
dan segala orang yang dikasih atau dicintai. Kalau hadiah ini spesial. Ya, sedekah memang pemberian kepada yang mulia. Betul, ini orang-orang mulia dikasih sedekah Tuhan. Ya, tapi kalau diberi hadiah, orang itu mulia, juga orang itu dicintai. Hadiah itu adalah sesuatu yang spesial, diberikan kepada orang pilihan, namanya hadiah. Ya. Dan hadiah ini selalu diberikan yang terbaik. Hadiah ini adalah selalu diberikan yang terindah. Hadiah ini selalu diberikan yang terelok. Dan orang itu pasti yang terpilih dan dicintai atau dikasihi. Ini hadiah. Beda dengan sedekah. Nah, jadi ini perbedaan antara sedekah dan hadiah. Ketika ada orang memberikan kepada kita, ini hadiah, artinya ada sesuatu yang spesial dalam diri kita, disayangi dan dicintai. Tapi ini sedekah sebatas mulia, tapi belum tentu dicintai. Nah, bermula amal yang sah dituntut ganti dan balas atasnya itu, yaitu barang yang engkau kerjakan akan dia, karena memberi manfaat dengan dia lain, dan tiadalah hasil bagimu pada demikian manfaat, dan tiada menolak daripada dengan sebabnya. Dan berkata Syekh Al-Wasiti radhiyallahu anhu, bermula menuntut ganti, menuntut balasan, minta ganjaran, minta pahala atas segala taat itu, nah, adalah daripada lupa terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tu minta upah? Kenapa orang tu minta balasan? Kenapa seseorang tu minta diganti? Karena dia lupa terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar, kalau dia ingat bahwa dia di dalam anugerah karunia Tuhan, tidak berani untuk minta upah. Kenapa? Dia mengetahui bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah karunia dan pemberiannya. Bagaimana akan minta upah? Kita tidak punya apa-apa. Tenaga milik Tuhan, kekuatan milik Tuhan, kemampuan milik Tuhan, kemauan pun itu pemberian dia juga. Mana kitanya? Tidak ada. Maka kita selalu sandarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Inilah yang kita takutkan, bahwa kita ini lupa. Kenapa? Saking lamanya sudah diberi, ya, dan kita tidak minta, ya. Hadir kita ini pun tidak minta, semata-mata karunia Tuhan. Kita diberinya tenaga, diberinya kekuatan, diberinya ilmu, kan tidak minta kita. Dan semenjak kecil kita terus, karena sudah saking lamanya tenaga diberi, merasa punya kita lah, ya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita menggunakannya, akhirnya merasa punya kita, ya. Kapan sadarnya? Ketika nanti Allah tarik, ya, Allah tarik, ya Allah, aku tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa lagi kemana-mana, ya Allah, ya, aku tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, kenapa baru sadar sekarang? Ya, nak membaca anda telap lagi, nak ke masjid tak mampu lagi, nak sujud tak telap lagi, nak baca Quran tak telap lagi. Ngapa tenaga lah kau tarik, ya Allah? Nah, dulu, ya, tapi masih baik, masih dapat mengucapkannya. Ada sampai mati tak sadar-sadar. Nah, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan adalah ditanya Abu Abbas bin Atha radhiyallahu anhu, daripada yang terlebih hampir sesuatu kepada sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya kepada, ya, Abu Abbas bin Atha, apa sesuatu yang sangat, ya, dimurkai Tuhan itu, dimurkai Allah? Maka katanya, kata Abu Abbas bin Atha, yaitu melihat diri. Nah, yang pertama merasa ada, melihat diri, aku ada. Nah, ini aku ni yang nak kita hilangkan, ni nak kita buang, ya.
dan segala perbuatannya. Pertama melihat dirinya ada, yang kedua melihat dia memiliki perbuatan. Ini adalah usahaku, ini adalah pekerjaanku, ini adalah kemampuanku, ini adalah kelakuanku. Dia melihat dia punya kemampuan. Inilah sesuatu yang mendekatkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Melihat dirinya ada dan melihat dirinya memiliki perbuatan. Walhal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah pula yang menjadikan apa yang kamu perbuat. Ya. Nah, dan yang terlebih sangat daripada demikian itu, apa lagi yang lebih membuat murka Allah Subhanahu wa taala? Menuntut ganti, menuntut upah, menuntut balasan atas segala amal. Ternyata ketika kita minta upah, minta balasan, itu ya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita lupa, tidak sadar diri. Lalu bagaimana seharusnya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, kau jadikan aku dapat sujud, dapat ruku. Alhamdulillah dijadikan dapat berzikir. Alhamdulillah dijadikan dapat ngaji. Alhamdulillah, teruslah kita kembalikan semuanya milik Allah, dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau bukan dengan petunjukmu, kalau bukan dengan anugerahmu, kalau bukan dengan karuniamu, kalau bukan dengan kasihmu, ya aku tidak bisa melakukan ini. Kesadaran ini yang harus terus kita bangkitkan. Ya, atau orang yang duduk dalam hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dalam berbuat taat, tidak ada kemampuan dalam meninggalkan maksiat, melainkan semata-mata dengan pemberian Allah, karunia Allah, pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mengucapkan la haula wala quwata illa ini ringan, tetapi mengiktikadkannya itu yang sangat berat. Ya. Kenapa? Kebanyakan manusia itu mengaku, mengklaim dirinya kuat, dirinya hebat. Ya, ucapannya terselalu la haula wala quwata illa billah. Ternyata itu cuma kelaziman dalam bicara, tapi yang dikehendaki adalah makna, kandungan, isi daripada la haula wala quwata illa billah. Itulah ubudiyah, bahwa kita ni tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya, kita lemah, kita fakir, kita hina, kita ni berhajat kepada Allah. Ya, yang kaya Allah, yang kuat Allah, yang mulia Allah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah ya bukakan hati kita, ya, sehingga kita dalam kesadaran diri kita seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa. Nah, apalagi orang yang merasa mulia, ya, itu lebih membahayakan lagi. Merasa dirinya paling mulia, sudahlah mulia, paling mulia pula. Ya. Merasa dirinya paling hebat pula. Ya, inilah yang semakin menutup, menghijab dirinya. Ya. Dan diistimalkan, dipakaikan, digunakan muallif penyusun kitab ini lapas sedekah pada segala amal yang zahir. Untuk amal yang zahir itu sedekah Tuhan, dan lapas hadiah pada segala amal yang batin. Kemudian untuk amal yang batin itu adalah hadiah. Ya. Tadi dikatakan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang itu ada amal, nah Allah yang mensedekahkannya. Kemudian ada siddiq, benar, itu adalah hadiah. Jadi untuk ibadah zahir itu sedekah, ibadah batin itu hadiah.
Apa gunanya? Padahal memberitahu ia kepada bersalahan dalam mulianya, supaya memberi paham, memberikan pengertian kepada kita perbedaan tingkatan kemuliaan amal zahir dan amal batin. Kalau amal zahir itu digunakan kata-kata sedekah, kalau amal batin itu digunakan kata-kata hadiah. Kenapa? Hadiah itu adalah untuk orang yang dicintai. Ya, kalau sedekah sebatas orang-orang yang dimuliakan. Seperti bersalahan sedekah dan hadiah. Nah. Dan ketahui olehmu, wahai salik, wahai orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beradabkan olehmu, beretikalah, berakhlaklah, beradablah, dan pikirkan olehmu akan halmu dalam adammu sebelum ijadmu. Pikirkan bahwa diri kita awalnya tidak ada, ya, kemudian diadakan. Kita harus sadar, beretika dan berakhlak kepada Allah. Kita harus senantiasa bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Kita awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karunia Allah, kalau bukan karena anugerah Allah, kalau bukan karena kasih Allah, kudrat dan iradatnya, kita tidak ada. Ya. Jadi semata-mata anugerah Tuhan, kita ada. Jadi apa? Bersyukurlah karena sudah diadakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat ijad, ada nikmat imdad namanya. Nikmat ijad apa? Kita diadakannya. Ini nikmat. Ya. Diadakan Tuhan ke muka bumi ini kan bukan permintaan kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Pernah tak kita minta ada? Ya. Ngajukan proposal ke Tuhan, ya Allah adakan aku, ada tak? Tidak ada. Jadi apa? Semata-mata karunia Allah diadakannya kita. Nah, diadakannya kita dalam bentuk manusia. Coba diadakannya kita di bentuk kodok, ya, tikus, jadi anjing, jadi babi, jadi kau, serah di Tuhan, ya, serah Tuhan. Ya, kita jangan merasa hebat jadi manusia. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa. Ini adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan. Dan ini yang harus kita jaga adab dan etikanya. Kenapa? Selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ijad. Baru nanti nikmat imdad. Nikmat imdad ini adalah karunia anugerah Tuhan yang tidak pernah putus. Semenjak kita diadakan sampai saat ini tidak pernah putus nikmat Tuhan. Ya. Andaikan satu detik nikmat itu Allah tahan, kita ini binasa. Tidak bisa bernapas, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, jantung tidak berdenyut, ya, kemudian nadi tidak berdenyut, darah tidak ngalir, semua tidak berfungsi lagi, habislah kita. Ya. Tapi anugerah Allah tidak putus-putus. Diberinya kita makan, diberinya minum, diberinya kita menikmati semuanya. Ya, apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatnya sangat besar semuanya. Dapat melihat, dapat mendengar, dapat berkata-kata, dapat berpikir, dapat bergerak, dapat melakukan ini, melakukan itu, diberi rezeki terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah selesai kalau nak kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pikirkan, ya, sebelum ada kita, sebelum kejadian kita, ya, bahwa kita ini tidak ada apa-apa, tidak ada Adam gitu, dan sekarang ada, dan semuanya adalah tetap di dalam, ya, kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengklaim, jangan kita mengaku, jangan kita merasa ini punya kita. Dan ingat, ini adalah amanah pemberian yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, ini beratnya pula nanti.
summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa kemudian latus'alunna, sungguh benar-benar akan ditanyai, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idzin, pada hari itu nanti di akhirat, 'anin na'im, segala pemberian, segala nikmat. Mata kau digunakan untuk apa? Ya, yang pertama itu nikmat umur. Ya, umur kau dihabiskan untuk apa? Kesempatanmu, ya, digunakan untuk apa? Ya. Kau sudah diberi hidup sekian puluh tahun di dunia ini, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Lalu waktu yang begitu panjang puluhan tahun ini digunakan untuk apa? Apakah kembali menghadap Allah, melakukan ibadah, bermanfaat untuk umat, atau melakukan keburukan dan kejahatan? Nah, pendengar yang diberikan, penglihatan yang diberikan, kemudian dapat bertutur yang diberikan, tenaga yang diberikan, kesehatan yang diberikan, rezeki yang diberikan. Kalau yang di luar itu kecil, uang itu kecil, itu yang besar tuh yang di dalam diri kita nih, itu yang besar, ya. Yang mahal tuh yang dalam diri kita nih, ya. Kalau di luar diri kita tuh kecil semua nilainya, ya. Bisa tak kita ngukur, ya, yang di luar itu kecil, ya. Kita punya duit 1 triliun tapi gila, mana besar? Dikasih duit 1 triliun tapi gila, nanti akal, ya, mana pilih? Nak jadi gila apa punya duit 1 triliun? Tidak ada apa-apa. Dikasih makanan enak-enak, ini sate, ini rendang, ini udang, ini apa? Cuma giginya sakit kalau gigi atas gigi bawah semua sakit. Kasih enak-enak tuh, kata. Ya, kalau masih ompong masih enak lagi, masih diisap lagi. Ini kalau sakit, ternyata yang mahal tuh yang dalam diri kita, yang di luar tuh semuanya rendah. Punya mobil Mercy, Lamborghini, tapi stroke, pilihlah. Nak masuk mobil diangkat dulu, nah diangkat tuh sakit-sakit pula pinggangnya, ya. Masih nak jalan kaki tapi sehat, ya. Jadi yang mahal itu yang dalam diri kita nih. Dan ingat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Sehat kamu untuk apa? Nah, semua, dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah kurang ajarnya seseorang itu ketika dia diberi dan dipinjamkan lalu ngaku, ya Allah, aku sudah buat ini, mana balasnya? Minta. Aku sudah berzikir, minta ya Allah pahala zikir aku. Aku sudah sholat, aku sudah capek, sudah letih. Ya, tidak sadar gitu, itu adalah pemberian Tuhan. Semestinya kita alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah Engkau menjadikan aku dapat ruku, dapat sujud, masih ingat kepadamu, ingat beribadah, ingat melakukan kebaikan, alhamdulillah, ya. Nah, adakah engkau sesuatu seperti demikian itu pada sekarang? Tiada engkau sesuatu, ya. Dan kembalikan olehmu kepada Tuhanmu. Kita kembalikan kepada Tuhan. Maka engkau lihat, engkau pandang fadlunnya. Yang kita lihat ternyata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmatnya daripada tiada daripadamu. Yang kita lihat semuanya adalah nikmat karunia Allah, bukan punya kita. Tidak ada punya kita. Kita tidak punya. Semuanya lah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Tuhan galonya, milik Allah semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang di bumi, dan seluruh alam jagat raya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibesarkannya, mau dikecilkannya, dimuliakan, dihinakan, dihidupkan, dimatikan, ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk kita di dalam itu. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang ada pada kita, kita syukuri.
Apa yang dapat kita lakukan kebaikan, kita syukuri. Apa yang dapat kita lakukan ibadah, kita syukuri. Alhamdulillah. Nah, dan lazimkan olehmu akan ikhlas dalam amal. Nah, ikhlas dalam amal. Ya, jadi ada ikhlas talabil ajri, ada ikhlasul amal namanya. Terus bagi dua. Ya, ikhlaskan dalam amal. Artinya apa ikhlas dalam amal ini? Kita melihat, kita memandang, kita etikatkan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan dalam melakukan amal, semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya dah ada, upaya dah ada, dan apalagi sampai kita merasa memang tidak ada. Nah, ini ikhlas, bersih dari kesyirikan. Ya, kalau kita merasa ada, merasa yang kita beramal, merasa kekuatan kita, merasa kemampuan kita, merasa punya kita, ternyata masih ada wujud kesyirikannya lagi. Nah, niscaya engkau peroleh menilik kepada wajahnya yang karim. Ya, kalau kita ikhlas dalam amal, kita akan melihat, kita akan memandang kepada wajahnya yang maha mulia dalam negeri yang tetap selama-lamanya. Nah, dan adalah murad, maksud dengan amal itu berdiri pada mengikut yang dikasihi. Yang dikatakan amal itu mana? Sesuatu yang dicintai Allah. Kalau sesuatu yang tidak dicintai Allah, bukan amal namanya, bukan ibadah namanya. Ini yang harus kita ingat. Aku melakukan ini dalam kasih Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita dalam murka Tuhan? Ya. Kita dalam murka Tuhan. Kenapa? Kita berbuat, kita merasa kita berbuat. Kata Allah, aku yang ngasih kau tenaga, aku yang ngasih kau kemampuan, aku yang ngasih ini, tapi kau mengklaim. Jadi ini dikatakan amal, mana kalau kita berbuat di dalam kasih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman-Nya yang maha tinggi, dan kata olehmu ya Muhammad, jikalau ada kamu kasih kepada Allah, maka ikuti oleh kamu akan daku, niscaya dikasih Allah akan kamu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu adalah cinta kepada Allah, ya, kasih kepada Allah, maka ikuti aku, ya, maka Allah akan mengasihimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi kita ikuti, ya, apa yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu faedah, berkata setengah mereka itu para ulama, bermula sekalian orang yang zikir itu atas 5 martabat, yaitu zikir dengan lisan, zikir dengan qalbu, zikir dengan akal, zikir dengan sir, zikir dengan ainul mazkur. Ini bagian zikir nanti. Ya. Umumnya kita ada zikir dengan lisan dan zikir dengan qalbu. Ya. Ada lisan, misalnya la ilaha illallah. Ada dengan qalbu. Nah, dan ada juga ulama mengatakan ada lagi bahwa setiap gerak kita itu ada zikir dalam melakukan kebaikan. Itu zikir juga namanya. Ya. Nah, di sini terangkat ada 5. Nah, insyaallah akan kita sambung minggu depan. Ya, bahagian zikir ini. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.